senang lah gitu, senang lah menjadi elemen itu menjadi bagian dari perjalanan kisah cintanya beliau, kisah cintanya Bu Titi dan Pak Prabowo gitu, dan kita hadir di situ gitu. Cuman ada satu yang saya bingung sebenarnya. Kenapa tuh, Mas? Apa? Kenapa tuh? Kenapa saya nggak dilantik? Nah, kita mau geser ke sana nih. Elemen kan. Ya, sekarang gini aja pertanyaannya. Kalau di situ ada nama Raffi Ahmad itu, kalau di situ ada nama, tiba-tiba ada nama Yovie Widianto, lo kenapa saya nggak bisa? Yang kritis, yang punya konstruksi berpikir politik, yang saya berani adu dengan mereka. Ya, sekarang gini aja pertanyaannya. Kalau di situ ada nama Raffi Ahmad itu, kalau di situ ada nama, tiba-tiba ada nama Yovie Widianto, lo kenapa saya nggak bisa? Yang kritis, yang punya konstruksi berpikir politik, yang saya berani adu dengan mereka. Kualitas sumber daya manusia yang bagus juga merupakan bagian dari ketahanan nasional. Jangan salah. Gitu. Jadi bukan cuman, oh ya, kita kita hanya tentang ketahanan nasional, kita hanya tentang bicara tentang global security aja. Kali ini kita akan ngobrol bareng sama sosok yang punya banyak prestasi, tidak hanya di satu bidang, entertainment iya, dan sempat juga berkecimpung di dunia politik, dan mau juga memberikan insight-insight yang baik nih untuk bangsa dan negara kita di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan, hari ini kita ketemu dengan Mas Didi Riyadi. Hai Mas. Hai. Indonesia hebat, wajib kita jaga. Mas, tolong banget Mas, iya, ini kan? baru mulai Mas. Loh, iya dong, Indonesia hebat, wajib kita jaga. Kalau boleh tahu itu tagline apa Mas? Hmm? Indonesia hebat, wajib kita jaga itu tagline-nya apa Mas? Tagline-nya Lemhanas. Wah. Jadi, oke, manfaatnya adalah kita ketemu di Lemhanas ya Mas ya. Yeah. Dan akhirnya pas kita udah saya ditodong sama Fizli ini. Ya karena akhirnya ternyata jadi tahu, oh Mas kapan dong ngobrol di podcast? Oh ya, ayo boleh gitu. Jadi akhirnya tahu kalau sosoknya Mas Didi itu bukan cuma drummer di Elmen yang seperti kita tahu, tapi ternyata berkecimpung di dunia politik. Terus pas di Lemhanas tuh benar-benar kayak memberikan pertanyaan atau statement-statement yang sangat peduli tentang Indonesia. Yes. Tapi sebelum kita jauh ke sana, kalau boleh tahu Mas, waktu dulu aslinya pas saat masih muda atau lagi umur-umur sangat-sangat produktif, itu tuh sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih Mas? Superman. Tapi saya rasa nggak mungkin. Anak kecil kan gitu kan. Ada-ada aja kan, cita-cita tuh ada-ada aja. Superman. Wah, sulit. Coba Batman deh. Terus bisa. Akhirnya sampai ya udah deh, karena Superman nggak bisa, Batman nggak bisa, ya udah gue jadi drummer atau jadi artis gitu. Itu gimana? Nggak ada direncanakan juga sih sebenarnya. Di dunia entertainment itu berjalan dengan sendirinya. Awalnya kan memang di dunia modeling dulu. Oh, oke. Terus dari situ mulai meningkat ke iklan, dapat iklan gitu, satu banyak, akhirnya lama-lama, terus abis itu naik lagi, mulai dapat sinetron gitu, udah, ya itu merupakan pintu untuk ke yang lain-lainnya gitu, akhirnya dapat iklan, dapat sinetron, terus seiring waktu berjalan juga, kalau ketertarikan di musik, memang udah lama ya udah cinta lah sama dunia musik gitu, dan itu bisa terrealisasi di Elemen gitu. Ya itu seiring berjalannya waktu aja, terus akhirnya setelah sinetron bisa juga nih terrealisasi jadi Elemen gitu. Oke, ya udah, dari situ udah jalan terus aja udah dengan sendirinya.
Elemen tuh udah berapa tahun, Mas? Elemen udah 25. 25 tahun itu kalau di anak muda lagi quarter life crisis, lagi memikirkan masa depannya banget tuh. Nah itu kan umur yang nggak sebentar ya, Mas. Mental health. Waduh. Gen Z. lagi mental health. Nah, terus selama 25 tahun itu kan pasti sudah berkarya. Pernah nggak sih kayak ngerasain suka dukanya atau tantangan yang dihadapin pas menjadi drummer Elemen? Megangnya satu aja kan, drummer aja kan? Ya. Itu ada suka dukanya nggak, Mas? Saya sih nggak mau terlalu banyak bicara dukanya, lebih banyak sukanya gitu ya. Artinya kalau hidup itu kan nggak ada yang di atas terus, nggak ada. Pasti up and down gitu loh. Makanya ada istilah kan seperti roda berputar gitu ya, nggak di atas terus, kadang di bawah gitu. Itu merupakan proses bagian dari sebuah perjalanan karir sampai akhirnya saya hari ini ada di sini gitu loh, dan masih alhamdulillah masih eksis gitu. Yang paling penting adalah sebenarnya ya kalau capek pasti capek lah. Kalau pusing pasti pusing, stres pasti stres. Tapi ya selama lo hidup ya, masa sih nggak pernah stres, masa sih nggak pernah pusing, masa sih nggak pernah sedih gitu loh, masa sih nggak pernah terpuruk, pasti pernah gitu. Tapi yang paling penting kan tetap fokus gitu loh, untuk apa yang menjadi goal, fokus terus ke situ gitu. Ya alhamdulillah, saya terlahir dengan level fokus yang mungkin saya bisa bilang di atas kebanyakan rata-rata lah gitu loh. Fokus banget gitu. Nah, menuju masa depan banget ya, Mas. Kenapa? Menuju masa depan yang lebih baik ya, Mas. Menuju menjadi Superman. Iya, tetap balik lagi ya. Tetap balik lagi But Superman. anyway, Elemen tuh kan tetap persistence ya, maksudnya kejayaannya sampai bahkan belakangan ini nih terhubung dengan presiden kita dan mantan istrinya yang kebetulan lagi sering banget nongol nih di beberapa platform media sosial yang nyanyiin lagu Elemen. Coba, nanti aku minta dulu, mana videonya? Coba kita tunjukin dulu. Aku mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu, akan tetap mewarungi hidup tanpa bercinta. Rasa terhormat tentunya. Mungkin lagu itu merepresentasikan perasaannya mungkin, atau mungkin apa ya, match banget dengan love life-nya Bu Titi dan Pak Prabowo. Ya pasti senang lah gitu, senang lah menjadi Elemen itu menjadi dan menjadi bagian dari perjalanan kisah cintanya beliau, kisah cintanya Bu Titi dan Pak Prabowo gitu, dan kita hadir di situ gitu. Cuman ada satu yang saya bingung sebenarnya. Kenapa tuh, Mas? Apa? Kenapa tuh? Kenapa saya nggak dilantik? Nah, kita mau geser ke sana nih. Elemennya kan udah hadir dalam kampanyenya Bapak Prabowo pada saat itu kan. Walaupun bukan elemennya ya, Bu Titi, tapi dinyanyiin Bu Titi ya. Kadang kan walaupun presence kita nggak hadir, ternyata karya kita karyanya ke situ ya. Ternyata tidak hanya elemennya aja nih yang ada di dunia politik. Nah, yang kita tahu Mas Didi juga sempat terjun ke dunia politik toh. Waktu itu di Partai Nasdem ya, sempat maju kemarin untuk lah. DPR RI ya, betul. Then why gitu, padahal Elemen udah oke, 25 tahun, karir juga masih bagus, entertain segala macam. Kenapa harus terjun ke dunia politik, Mas? Jadi kalau suka dan ketertarikan yang amat sangat sebenarnya terhadap politik gitu ya, dan sosial politik itu sendiri,
sudah dari kecil sebenarnya. Itu yang nggak semua orang tahu, dan beberapa kali saya diundang podcast gitu ya, ditanyain hal yang sama, saya udah sering cerita gitu loh, bahwa sisi saya yang satu ini nggak semua orang tahu. Yang orang-orang tangkap adalah perjalanan saya di dunia entertainment yang udah mungkin lebih dari 30 tahun gitu ya. Gitu loh. Nah, itu yang orang tangkap gitu loh. Itu yang orang tahu. Tapi memang saya secara pribadi tidak terang-terangan juga mengekspos apa yang menjadi ketertarikan dan kesukaan saya terhadap dunia politik. Padahal mah kalau di luar itu bacaannya ya berbau politik, baca buku gitu ya. Masih ya, literasi itu masih lah saya sampai sekarang. Buku sejarah kayak gitu. Jadi yang dikonsumsi itu sebenarnya gitu. Sejarah kalau nonton filsafat ya kalau nggak salah ya. Wah, macam-macam. Ya filsafat, ya saya suka. Bokap tuh banyak juga baca buku-buku seperti itu gitu loh. Ya waktu kecil kan ngoprek-ngoprek lemari bukunya bokap lah. Yeah. Baca satu, terus suka ya gitu. Udah, terus akhirnya lanjut sampai dengan hari ini gitu loh. Jadi buat saya secara pribadi, kalau cuman bicara soal politik, sosial, sejarah dan lain-lain bukan hal baru gitu. Tapi karir yang bukan karir ya, atau kegiatan yang berjalan gitu, ya dunia entertainment. Gitu. Keputusan apa sih Mas yang tiba-tiba kayak gue harus masuk dunia politik? Dan sebenarnya selain dari apa yang tadi Mas bilang, udah tertarik dalam bacaan politik sebelumnya, apa sih yang membuat kayak apakah akan menjadi agen perubahan atau apa ketika masuk politik? Sebenarnya motivasinya Mas Didi tuh atau yang diharapkan ke depannya apa? Jadi kendaraan buat saya untuk bisa berbuat lebih banyak lagi yang konteksnya adalah bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu loh. Lebih luas lagi. Jadi skupnya tuh luas lah, global gitu ya. Nggak cuman di dunia entertainment aja gitu atau apa, enggak gitu loh. Dan jika diberikan kesempatan, ya ingin ada di posisi dalam menentukan kebijakan. Gitu ya, saat ini kan belum, karena yang kemarin kan kalah, saya nggak lolos gitu ya. Kayak gitu ya, nggak tahu, mungkin memang belum gitu ya. Tapi ya bahasa saya sih ya, jika nggak tahu kapan gitu itu bisa terrealisasi, bisa ada di level kebijakan ya, melahirkan kebijakan, penentu kebijakan gitu ya. Yaitu saya akan sangat senang sekali. Artinya adalah saya bisa berkontribusi lebih besar lagi, lebih banyak lagi di aras nasional gitu. Tapi ada nggak sih Mas tokoh politik yang Mas Didi adore gitu, yang akhirnya bisa menjadi directing Mas Didi juga pada saat kemarin mau berkarir politik? Ada nggak orang tokoh politik yang benar-benar Mas suka? Tokoh politik dengan segala ilmu yang sudah Mas tahu dari bacaan itu kan pasti memilih, memilah, melihat track record. Nah, itu gimana Mas? Saya banyak baca sejarah, banyak baca beberapa biografi orang-orang besar gitu ya. Jadi kalau spesifik siapa, karena saya baca banyak gitu, artinya isi kepala ideologi mereka itu saya serap gitu ya, saya baca gitu ya.
yang mana yang kira-kira oke, bisa saya ambil yang match gitu dengan saya gitu, ada hal-hal baik apa segala macam gitu. Kalau ditanya ada Vladimir Putin ya. Wah, kenapa harus beliau, Pak? Kenapa tuh? Kenapa beliau? Figur itu, sosok beliau itu luar biasa sih. Luar biasa. Leadership itu saya betul-betul bisa lihat, bahkan bisa rasakan walaupun tidak secara pribadi kenal gitu ya, ketemu juga belum pernah gitu loh. Sering lihat speech-nya beliau gitu di YouTube dan lain-lain. Banyak kan konten tentang beliau yang selalu saya ikutin, selalu saya lihat gitu ya. Leadership-nya tuh terasa gitu. Betul-betul sebagai pemimpin itu ajak gitu loh. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu harus berbuat apa. Nah itu salah satu poin penting yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut saya. Tahu apa yang kamu mau dan kamu tahu kamu harus apa atau harus melakukan apa. Dan menurut saya itu ada di Vladimir Putin gitu. Tapi kalau ke depannya, hurra! ke depannya misalkan Tuhan kasih jalan ke Mas Didi untuk bisa berkarir lagi di politik. Ya. Jabatan apa yang Mas Didi ingin gapai? Di dunia perpolitikan, DPR kah? Wali kota kah? Gubernur kah? Dengan segala ilmu dan juga sosok yang Mas Didi suka, apa nih yang kira-kira match dengan Mas Didi? Menteri lah. Aduh, kenapa menteri, Mas? Kenapa? Kenapa menteri? Ya why not? Ah, ini pertanyaan yang kayak gini nih yang aku mau jawab nih. Loh, Why harus menteri? Sekarang lihat aja komposisi kabinet yang sekarang. Atau ini apa? Ada beberapa posisi utusan atau apa sebutannya? Utusan khusus, staf khusus atau apa ya? Ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Banyak artis juga Mas di situ, Mas. Ya, sekarang gini aja pertanyaannya. Kalau di situ ada nama Raffi Ahmad itu. Kalau di situ ada nama, tiba-tiba ada nama Yovie Widianto. Loh kenapa saya nggak bisa? Yang kritis, yang punya konstruksi berpikir politik, yang saya berani adu dengan mereka. Berarti dengan perkembangan politik sekarang yang ada, apakah menurut Mas Didi sebenarnya kehadiran artis atau beliau yang tadi Mas Didi sampaikan itu relevan untuk perkembangan Indonesia selanjutnya? Jujur, kalau bicara untuk kembali lagi untuk rakyat, kembali lagi untuk negara dan bangsa ini, kalau ditanya gitu ya, saya ingin sih semua itu posisi diisi oleh teknokrat semua. Sosok dan figur-figur yang memang kompeten di bidangnya. Gitu. Apa yang terjadi sekarang kan sebagian besar mindahin dari kabinet yang itu kan, pemerintahan yang lalu kan, yang sebelumnya gitu, dipindahin gitu sekarang gitu. Ya akhirnya lihatnya oh ya orangnya itu lagi gitu. Tadi mau jadi menteri kan, Mas?
Kira-kira kalau dengan capability Mas Didi dan pemahaman yang Mas Didi punya, mau jabatan menteri apa Mas? Siapa tahu nanti kan suka dari reshuffle, nanti didengar sama kabinet baru. Masa kira-kira, sih? Reshuffle. Zaman dulu ya, bukan sekarang, kan suka ada berapa bulan sekali. Iya, iya. Oh, katanya di itu ya. Gimana Mas? Mau dievaluasi ya per 6 bulan ya katanya ya. Kalau ketegasan dari Pak Prabowo, Pak Prabowo sih gitu. ya kan? Pak Prabowo kan cukup tegas Iya. menyampaikan menteri-menteri yang nggak bisa Ya, kerja langsung dilupakan. Cuma kan berarti kan Pak Prabowo juga mungkin butuh ya orang-orang yang kira-kira bisa dilihat. Nah, ketika nih Mas Didi ada kesempatan untuk bersuara, menyampaikan kira-kira Mas Didi mau jadi menteri apa? Mensos oke. Why Mensos? Mas, apa yang Mas lihat yang Pak perlu Prabowo dukungan? Pak Prabowo salah satu yang program yang sering beliau sampaikan ya, sepertinya sering beliau ucapkan, bahkan di debat capres beliau ucapkan gitu ya, sampai akhirnya ya ada sedikit revisi di tengah-tengah, makan bergizi gratis gitu, dari makan siang gratis berubah menjadi makan bergizi gratis. Artinya itu problem sosial. Kenapa sampai ada program itu? Artinya apa yang sebenarnya bisa kita terjemahkan ya, bisa kita dapat? Masih menjadi problem sosial di Indonesia ini yang berhubungan dengan nutrisi. Terutama ibu hamil dan anak-anak. Kita isu stunting prevalensinya masih lumayan tinggi loh, gitu. Dan kita bicara tentang Indonesia Emas 2045. Dan kita bicara tentang bonus demografi. Ketika di wilayah atau di area kesehatan, stunting nggak beres, nutrisi tidak tercukupi, bagaimana kita bisa dapat bonus demografi? Bagaimana kita bisa nyampe di Indonesia Emas 2045? Kualitas sumber daya manusianya saja tidak mumpuni. Kenapa? Lack of nutrition. Kekurangan gizi, bahasa gampangnya gitulah, gitu. Dan itu problem sosial. Ada di wilayah mana itu? Ya kalau nama judulnya aja udah problem sosial. Tentu salah satunya adalah itu berkaitan erat dengan Kemensos, gitu. Ya tentu kan Kemensos juga nggak bekerja sendiri kan nanti ke depannya kan, bersinergi juga dengan Kementerian Kesehatan, gitu. Bicara tentang anggaran dengan Menteri Keuangan, gitu. Dan jangan lupa, satu hal yang perlu diingat lagi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketahanan nasional itu bukan hanya tentang isu pangan aja atau swasembada pangan, tetapi kualitas dari sumber daya manusia. Gizi tercukupi, sehat, tidak ada lagi stunting, ibu mengandung juga bisa dengan kondisi badan yang fit dan sehat, dan kecerdasan. Otak ternutrisi dengan baik. Gitu. Kualitas sumber daya manusia yang bagus juga merupakan bagian dari ketahanan nasional. Jangan salah. Gitu. Jadi bukan cuman, oh ya kita kita hanya tentang ketahanan nasional, kita hanya tentang bicara tentang global security aja, keamanan, pertahanan. Kita hanya bicara tentang swasembada pangan. Enggak cuman itu, tapi kualitas sumber daya manusia juga bagian dari ketahanan nasional. Itu, dan problem sosial itu menjadi hal yang sangat mendasar yang harus diberesin menurut saya. Oke, kalau Mas Didi
Gitu. Kita tahu kan ada 8 astacita. Ya. Ya, tadi kan yang Mas Didi bilang itu di swasembada pangan itu kan salah satunya lah, ada dari 8 itu kan, swasembada pangan, ketahanan pangan itu kan berarti terkait dengan tadi gizi dan stunting. Ya. Kalau bisa dipilih dari 8 itu yang benar-benar urgent yang Indonesia butuhkan sebenarnya apa dari sisi Mas Didi? Dari sisi saya ada 8 tuh, saya nggak hafal lagi 8-8-nya. Apa aja ya? Sebentar. Saya hafal yang nomor 1 tuh. Karena Ya, terkait ini ya, pendidikan pengokohan Pancasila, Pancasila, demokrasi, dan HAM. Itu juga isu juga tuh. nih, jadi kalau astacita itu, astacita itu ya Astacita, tadi memperkokoh ideologi ya. Pancasila, terus memantapkan sistem pertahanan yang tadi sudah Ya, Mas sampaikan. ya. Yang lumayan kemarin tuh udah di podcast sebelumnya sudah dibahas sama Pak Guntur. Ya. Terus meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melakukan pengembangan infrastruktur. Kayak kalau Mas Didi bilang juga ada memperkuat pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan hilirisasi industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Yang terakhir, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta toleransi umat beragama. Ya. Menurut Mas Didi, Ya yang itu paling... yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia itu. Karena benar masih jadi isu ya. Ya gimana? Kan narasi yang kita sering dengar kan bonus demografi. Ya toh? Menuju Indonesia Emas 2045. Kalau sumber daya manusianya segitu-gitu aja, gimana kita bisa mencapai itu dan bisa mendapatkan itu? Sulit gitu. Ada lagi tadi yang di terakhir juga menarik. Apa yang terakhir? Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Ya. Itu semua kan erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia gitu. Banyak yang pinter-pinter, yang dapat beasiswa, atau mungkin orang tuanya mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya keluar gitu. Tapi ketika sekolah keluar, udah enak, udah settle, udah nyaman, males balik ke sini. Gitu. Itu yang sempat dibahas juga sih. Maksudnya akhirnya beberapa beasiswa cukup strict untuk memastikan setiap kandidat-kandidat terpilihnya untuk kembali lagi ke Indonesia. Tidak hanya harusnya membawa ilmu yang baru. Siapa yang ucapkan itu? Waktu itu tuh aku lupa, tapi ada beberapa statement. Kan aku suka buka... Statement dari? Di ini LPDP. Waktu itu bahas tentang ada LPDP itu saya yang mau nggak balik. kritisi. Ada LPDP yang nggak balik kan beberapa. Tahu. Harusnya tuh cuma jatah 2 tahun, Mas. Tahu. Kalau 2 tahun tuh juga bukan kerja yang kayak menetap gitu, Ya, karena memang ada fasilitasnya. Jadi tapi banyak yang lebih dari 2 tahun. Akhirnya yang kalau nggak salah pas kita COVID sempat ke blow up, dia ternyata ke sana. Nah, itu kan maksudnya banyak orang-orang Indonesia yang merasa ya kan lu di sana untuk membawa ilmu ke sini, kalau lu ke sana ngapain pakai uang negara? Karena kan itu uang dari negara kan, anggaran dari Kementerian Keuangan, kayak gitu. Ya. Sih gimana? Kritisi dan pertanyaan. Kalau ternyata yang bersangkutan di sana merasa lebih dihargai, kenapa diwajibkan pulang ke Indonesia? Mungkin hanya karena dengan alasan menggunakan anggaran negara. Pertanyaannya adalah, ketika nanti kembali ke Indonesia, apakah negara akan menjamin bahwa dengan pendidikan yang sudah dia tempuh, udah dapat titel, gelar, dan lain apa segala macam, dia di Indonesia dihargai sesuai dengan kapasitasnya. Ya, setuju sih. Iya makanya, setuju. Sekarang gini, perintah konstitusi adalah cerdaskan kehidupan bangsa.
menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya dong. Kan gitu. Kenapa di ujung tiba-tiba ditekan suruh pulang gitu, ada aturan kayak diwajib, nanti lo ini ya harus pulang nih kalau udah, ya karena lo kenapa harus pulang? Ya kan pakai anggaran negara. Lo kan negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa ditagih di ujung gitu loh? Maksud saya itu. Dan kembali ke pertanyaan tadi, apakah para pelajar ini yang sekolah di luar ya, katakan oke, spesifik nih tadi kamu ya, ini karena pakai anggaran negara. Ketika kembali di sini, di Indonesia, mereka dijamin bahwa mereka akan dihargai sesuai dengan kapasitasnya dia, yang sudah dia dapatkan gitu, yang sudah dia. Kasus yang banyak terjadi kan, yang nggak pulang lagi ke sini, oke ini agak sedikit luas, yang pakai biaya sendiri lah, makanya tadi ya, mungkin ada yang dapat beasiswa atau orang tuanya memang mampu gitu ya. Gitu. Tanya aja sama mereka. Ketika ke sini, jenjang akademiknya sama apa yang dia dapatkan nggak sesuai. Sementara di luar, sesuai, nyaman. Mereka merasa nyaman, mereka merasa dihargai, itu yang paling penting. Mereka merasa negara tempat di mana mereka mengenyam pendidikan, lalu bekerja di situ, membangun kehidupan di situ, dihargai. Ya nggak pulang lah, stay. Sekarang gini aja, hidup kan harus realistis. Iya dong. Iya kan? Hidup kan harus realistis, gitu aja. Apa yang di negara ini nggak keluar duit? Pajak naik. Iya, jadi 11. Dari 10 jadi 11. Ya. Perekonomian kita juga. Tapi kan katanya 2024-2025 tuh ekonomi Indonesia dan dunia melemah. Banyak kantor yang kalau kita korelasikan tadi dengan orang-orang yang pintar itu tidak bisa terfasilitasi di Indonesia, itu sebenarnya bukan hanya karena tidak dihargai, tapi memang lapangan kerja yang tidak memadahi. Jangankan menerima mereka yang S2, beberapa perusahaan aja itu banyak yang melay off. Gak usah harus perusahaan yang kita lihatnya oke perusahaan kecil, perusahaan besar aja mereka melay off banyak, berapa persen gitu. Itu warningnya Menaker tuh. Ya. S1 masa depannya suram. S1 loh. S1 masa depannya suram. Karena itu tadi, ya berhubungan dengan berhubungan dengan ya sekarang kan 4.0 ya. Ya. Soon kita akan masuk 5.0. Faktanya adalah sekarang sudah banyak digantikan dengan mesin. Gitu. Jadi banyak layoff orang gitu. Dan ya itu tadi gitu loh. Sekarang banyak faktor ya, banyak variabel gitu loh. Kayak salah satunya adalah sekolahnya apa, kerjanya apa. Gitu. Sistem pendidikan kita yang ketinggalan jauh sih. Jauh sih, Mas. Ratusan tahun. Iya. Jaraknya tuh ratusan tahun gitu loh. Hasilnya apa ya itu? Sekolahnya apa, kerjanya apa? Sekolah di sini untuk cari kerja. Gitu. Saya sekolah biar saya dapat kerja. Kayak gitu. Kita belum lagi menemui fakta dan realita ada yang unik dan lucu lagi. Gitu. Ada teman saya orang Cina, selesai sekolah bukan main-main sama teman-teman gitu atau apa gitu, bantuin orang tuanya di toko. Secara akademik dia nggak sebagus yang lainnya gitu, tapi dia punya waktu banyak untuk
belajar berniaga dari membantu orang tuanya mengelola toko. Akhirnya apa? Punya usaha sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, berdaya, yang punya ijazah kerja sama dia. Itu kan fakta dan realitas sosial yang ada nyatanya seperti itu gitu loh. Bisa jadi di pikiran dia dan mindset dia, ya udah sampai di tengah jalan mungkin saya sibuk dagang nih, bantuin orang tua, sekolah saya oke, agak keteter atau agak terbengkalai, tidak sebagus teman-temannya. Ya udah, saya ini aja lah, bisnis saja. Akhirnya apa? Visioner. Dia buka lapangan pekerjaan untuk orang. Gitu. Orang dia minta ini jasa. Sementara dia nggak selesai sekolahnya. Itu kan fakta. Dan realitas sosial kan seperti itu. Gitu loh. Tapi memang kalau menurut Mas Didi nih, tantangan terbesarnya anak muda untuk menuju Indonesia emas itu tuh, nggak usah Indonesia emas, this 5 years sebenarnya apa? Kan dengan banyak tadi ada teknologi, ada pendidikan, sebenarnya itu apa aja yang benar-benar krusial, yang kalau di matanya pendapatnya Mas Didi tuh kayak ini harus, we need to solve as soon as possible, karena kalau enggak anak muda bisa ketinggalan. Ya, di wilayah merevolusi mindset dan mental sih. Ya kan dari kemarin-kemarin kan isunya itu mental health lah. Nah, apa terus ini healing apa? Mana ada? Zaman saya dulu healing mental health nggak ada. Kau kali-kalian nggak bisa, bagi-bagian nggak bisa, Pancasila nggak hafal, proklamasi nggak bisa. Waduh, penggaris tuh dari kayu yang panjang melayang, jebret dipukul. masih relate sih, Mas. Di sekolah sampai di rumah nggak selesai itu perkara. Orang tua kan cek lagi, belajar apa aja kamu di ini hari ini. Oke, coba papi pengen denger. Waduh, nggak hafal, kena gesper kulit. Dicambuk gitu loh. Tapi apa? Tapi ya alhamdulillah ya, saya baik-baik saja sampai dengan hari ini gitu loh. Kayak gitu. Mentalnya lemah sekarang itu. Daya juangnya lemah. Berdasarkan hasil riset, angka harapan hidup Gen Z itu kecil. Kasus bunuh diri juga banyak, nggak sedikit. Gitu. Mindset yang tidak fokus, mental yang yang tidak ajak gitu. Kayak gitu. Lalu apa? Harus direvolusi. Dengan apa ya? Edukasi apalagi. Gitu. Dan apa? Dan tentunya secara masif menjadi tugas dan PR pemerintah dan semua stakeholder terkait gitu. Untuk secara masif melakukan dengan platform yang ada ya, menggunakan platform yang ada ya sekarang digital segala macam untuk mengkampanye dan mensosialisasikan bahwa ya kita untuk bisa dapat bonus demografi dan harus nanti kita bisa mencapai Indonesia emas 2045, ya kalian harus belajar. Gitu loh. Kalian harus belajar, jangan kebanyakan joget-joget gitu. Iya kan? Atau tiba-tiba fashion show di jalan raya gitu. Oh. Atau ngapain lah gitu loh. Sibuk ini aja. Ikut tren FYP. Biar viral apa segala macam, belajar. Belajar. Tidak ada yang salah dengan berkreasi dalam membuat sebuah konten gitu ya. Nggak ada yang salah gitu loh. Tapi ya coba banyakin porsi belajarnya daripada porsi mainnya atau porsi joget-jogetnya. Saya pernah bilang ini.
waktu di interview di salah satu podcast. Faktanya soalnya kayak begitu. Kayak gitu. Nah, beberapa waktu lalu tuh saya punya kesempatan kan buat podcast sama Pak Andika Perkasa. Nah, menurut beliau sebenarnya itu yang Mas Didi sampaikan benar, tapi ada hal juga yang ternyata menjadi hambatan bagi mereka ketika anak muda zaman sekarang itu terlalu banyak tahu juga di satu sisi. Karena mediumnya terlalu banyak, jadi akhirnya anak muda itu tidak bisa memfilter dia sebenarnya cocoknya kemana, karena semuanya diserap kan, Mas. Dari TikTok mungkin informasinya apa, tapi gampang udah diakses, tidak ada soalnya literasinya gitu loh, tidak ada filter, yang akhirnya membuat anak muda jadi gampang mental health menurut mereka. Padahal sebenarnya kalau kita bisa tarik ke belakang, setiap manusia itu punya wewenang untuk memfilter pilihannya mau atau tidak, gitu kan. Nah, tidak hanya itu, yang akhirnya orang lebih sering lihat ke medium handphone. Jadinya kita udah tidak berkomunikasi, nilai-nilai Nusantara itu hilang akhirnya. Mereka informasi tidak terfilter, tapi satu sisi mereka punya penurunan penurunan kemampuan untuk berkomunikasi, pastilah, untuk gotong royong, semua individual. Endurance mendengarnya tuh pendek. Iya, jadinya mereka cuma banyak tahu, tapi tidak bisa mengeksekut gitu. Tidak bisa sebatas ini aja, tahu aja, nonton, lihat apa segala macam gitu, habis itu ya udah nggak bisa filter. Karena ya makanya kembali lagi ya nggak belajar sih, gitu loh. Nah, kalau saya bisa memfilter kenapa? Ya kan akarnya kuat, saya belajar gitu loh. Sama etika sih, misalnya bukan etika, jadi gini, nilai-nilai Nusantara atau kebangsaan yang kayak tata krama, yang mungkin tadi kalau Mas Didi bilang tuh itu masih relate tuh di zaman saya. Habis sekolah, nanti pas udah belajar sekolah apa, ditanya lagi nih. Ditanya lagi di rumah. Nggak diselesaikan dengan cara diselesaikan secara jantan. Jadi kalau sekarang kan mungkin no baby, don't do like that, kayak gitu kan. Kalau dulu kan diselesaikan. Nah, tapi di satu sisi sebenarnya hal-hal itu jadinya yang membuat katanya oh ya perlakuan seperti itu tuh bikin mental anak tuh sebenarnya nggak baik. Valid sih, tapi untuk ngasih tahu etika dan lain-lain tuh ternyata terbentuknya bisa dari situ juga. Jadi ini jujur ya, saya mau kadang ya soal isu mental health ini gini, saya tidak bilang sepenuhnya salah atau tidak tepat ya. Tapi di era sekarang ini terlalu diglorifikasi juga. Terlalu digede-gedein gitu loh. Jadi akhirnya itu menjadi pembenaran sendiri gitu loh. Untuk bikin alasan, nggak bisa, nanti ini terganggu mental, bikin apa segala macam, kayak gitu. Gitu. Di saat mau didisiplinkan, ketegasan, lalu itu diterjemahkan sebagai bentuk apa? Violence gitu loh. Wah, sebuah kekerasan. Lah, zaman saya apa kabar tuh kayak begitu. Tapi ya baik-baik aja. Ternyata memang dibutuhkan keras dan tegas untuk mendisiplinkan. Kan kayak begitu gitu loh. Nah, ya seperti yang tadi kamu bilang kan, terlalu banyak tahu, mudah diakses segala bentuk informasi zaman sekarang ini gitu ya. Akhirnya apa ya itu? Diglorifikasi gitu loh soal mental health ini dan lain-lain. Anak-anak sekarang itu literasinya terbatas. Gitu. Tidak belajar, males mungkin atau apa. Game, drakor, rebahan atau apa gitu. Akhirnya apa? Diseraplah semua yang kayak begini-begini dengan kapasitas dan pengetahuan yang terbatas gitu. Akhirnya nggak bisa filter kan, gitu loh. Ya udah, jadinya akhirnya generasinya ya seperti yang dan kasus-kasus yang banyak kita temui ya kayak begitu. Gitu. Banyak anak sekolah dan juga kampus yang tadinya kan kalau nggak salah tuh zaman kita aku sih PPKN lah. Tapi kalau belakangan ini tuh udah mulai nggak banyak informasi tentang kenegaraan, tentang Nusantara, terus siapa pahlawan kita. Kayak mungkin kalau ditanya sama anak-anak
zaman sekarang ditanya tentang Sumpah Pemuda atau apa aja tuh mereka kayak bingung what happened gitu. Kalau menurut Mas Didi nih, kan udah Lemhanas juga nih. Nah, Menurut Mas Didi itu sebenarnya tentang nilai kebangsaan ataupun paham tentang pahlawan dan tentang Indonesia itu penting nggak sih untuk anak muda? Seberapa penting? seberapa penting? Dan apakah itu jadi tombak cukup utama buat kita bisa melanjutkan hidup ke depannya? Seberapa penting? Saya tanya lagi tuh. Penting nggak untuk kamu atau ini semua yang nonton tahu tentang rumah kamu? Penting nggak untuk kamu tahu lewat mana rute jalan pulang kamu? Penting nggak untuk kamu tahu rumah saya isinya ada apa aja? Ada siapa aja yang ada di dalam rumah saya? Kamar saya ada di bawah, gitu. Ada dapurnya, ada kamar mandinya, gitu. Sepenting itu untuk tahu gitu loh tentang nilai-nilai kebangsaan, wawasan tentang Indonesia, tentang Nusantara. Ini rumah kita. Penting gitu. Terlepas dari ada modernisasi dan lain-lain gitu ya. Sekarang digitalisasi. Bagus-bagus aja untuk selalu update gitu ya. Dengan kebaruan gitu loh. Tapi apa yang menjadi hal-hal yang sifatnya fundamental ya jangan ditinggalkan gitu loh. Jangan itu tiba-tiba jadi terkikis gitu. Penting untuk kita tahu dan kita kenal gitu loh. Saya warga negara Indonesia. Saya siapa sih? Gitu. Saya tinggal di mana? Seperti apa sih lingkungan tempat tinggal saya? Rumah saya, tanah air saya, Indonesia. Ini seperti apa ya? Isunya apa? Gitu. Apa yang terjadi di Sumatera? Apa yang terjadi di Kalimantan? Ada isu apa ya di Jawa dan Bali? Gitu. Apa yang terjadi di Sulawesi? Dan ada gejolak apa ya di Papua? Gitu. Harus tahu. Harus paham. Kalau ini kan tentang sejarah. Kalau misalkan nih nanti ditanya Mas, ada anak muda pada saat nanti Mas mungkin memiliki gerakan untuk membuat diskusi kebangsaan contohnya. Oke. Anak muda akan nanya, Mas, kenapa saya harus cinta tanah air? Mas Didi akan jawab apa? Kenapa harus cinta tanah air? Kenapa harus cinta tanah air? Karena tidak akan pernah ada yang mencintai kamu dengan hebat dan luar biasa selain orang tua atau ibu kamu sendiri. Gitu. Jadi jangan apa ya? Jangan ada apatis gitu loh terhadap negara ini, terhadap bangsa ini dengan segala problematika yang ada. Mungkin ada pertanyaan itu karena mungkin mereka merasa bahwa Indonesia tidak baik sama saya. Indonesia mungkin tidak adil sama saya, gitu loh. Saya bisa tanya lagi, untuk Indonesia kamu sudah berbuat apa? Gitu. Kan kamu tinggal di sini. Gitu. WNI kan kamu? Benar. Gitu. Kenapa ini namanya? Kenapa ini
Indonesia gitu. Makanya ada istilah apa? Ibu Pertiwi. Ya kan? Bukan ayah Pertiwi kan, atau kakak Pertiwi, atau apa sebutan lainnya. Ibu Pertiwi. Gitu. Tidak akan ada yang menyayangimu lebih dari sosok dan figur ibu gitu, yang sayang, menyayangi kamu dengan amat sangat gitu loh. Begitulah Indonesia terhadap kamu. Hanya saja mungkin bagaimana kamu memahami kedalaman itu masih belum sedalam itu, masih terbatas gitu. Nah, ini nilai-nilai yang harus anak muda juga tahu. Kita kalau mau ikutin keluh kesah nggak ada habisnya. Nggak ada ujungnya. Problem di mana-mana. Konflik di sana, konflik di sini. Tapi masa hanya karena itu kamu berhenti mencintai ibu kamu? Negara inilah ya, Mas. Iya dong. Anggaplah Indonesia ibu Pertiwi. Ya. Ibu kamu. Manusia biasa kan, ibu kita? Punya kekurangan? Betul. Udah. Oke. Pahami itu aja. Maka kamu akan paham bagaimana kamu mencintai negara kamu gitu. Itu kan dari rakyat nih ke Indonesia. Terakhir Mas, apa harapan Mas Didi untuk Indonesia kita? Harapan ada di ujung tombak, yaitu Bapak Prabowo. Itu kan sosok aktornya, Ya. tapi harapannya apa sih Indonesia? Kan tuh beliau ke yang depan? nanti melahirkan kebijakan kan. Kalau dari Mas Didi pengennya ada perubahan apa? Dulu sempat di perubahan kan? Ya betul, betul betul. Oh, kalau saya ya, kita tidak akan bisa. Saya nggak mau yang terlalu seperti ngawang-ngawang gitu ya, kayak orang ngayal gitu loh. Kita tidak akan mungkin bisa 100% hilangkan kemiskinan, kebodohan. Mungkin ada konflik di sana dan di sini. Ada krisis-krisis yang akan kita alami ke depannya. Namun setidaknya angka ini bisa ditekan. Itu aja dulu. Nggak muluk-muluk. Gitu. Apa yang menjadi visi misi program kerja Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini bisa dijalankan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah beliau sampaikan gitu ya, di setiap pidato ya, di setiap kesempatan beliau memberikan paparan gitu loh. Tentang Indonesia makmur sejahtera, korupsi babat bis, tidak mau lagi ada kemiskinan ke depannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita betul-betul dorong nih putra-putri terbaik bangsa gitu loh, untuk dipersiapkan ke depannya memimpin negara ini. Di dalam komposisi kabinet yang banyak banget jumlahnya itu, akan ada evaluasi. Siapapun yang dinilai tidak bisa bekerja dengan baik, atau mungkin ternyata dalam perjalanannya tidak kompeten, apakah mungkin tidak memenuhi target atau apapun itu, ada yang nakal, ada yang penyimpangan, korupsi mungkin atau apa,
beliau tidak ragu untuk meng-cut off itu gitu loh. Nah, ini tentunya harapannya semua itu bisa dijalankan dan bisa direalisasikan. Itu aja dulu. Saya nggak mau komentar terlalu banyak karena ini masih baru gitu loh. Ibaratnya orang orang baru kerja, ini baru mau jalan, nggak usah nggak usah dikomentarin macem-macem aja dulu, gitu loh. Nggak usah kayak bilang begini, bilang begitu. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang saya tidak setuju. Mungkin ada beberapa hal yang saya bertentangan. Gitu loh ya, karena saya mungkin ya karena saya kritis gitu ya. Tapi ya sudah, gitu loh. Pesta Pilpres kan udah usai. Sudah selesai. Euforia itu udah selesai. Sekarang kita dengan pemerintahan yang baru, mari semua nih kita masyarakat Indonesia gitu ya. Bukan cuman DPR aja ya, legislatif aja. Juga ikut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Mengawal Republik ini arahnya ke depan mau seperti apa ya. Tentu semua ingin ke arah yang lebih baik. Ayo kita sama-sama gitu loh. Kita bareng-bareng gitu loh. Dan kita bukan hanya mendoakan saja gitu loh, tapi memberikan energi positif dan keyakinan bahwa Pak Prabowo mampu memimpin bangsa ini ke depannya untuk ke arah yang lebih baik. Tentu di lain sisi saya mewakili rakyat Indonesia lah, salah satu mungkin dari sekian banyak, akan tetap terus kritis melihat hal-hal yang mungkin nggak begini, harusnya begini. Saya akan kritisi. Itu akan tetap terus berjalan gitu loh. Di luar maupun nanti nggak tahu ada di dalam. Nggak tahu nih gitu loh. Mungkin nanti ada di dalam atau menjadi bagian dari lingkaran pemerintahan gitu loh. Akan berlaku sama. Saya akan tetap kritis dan untuk terus bisa work hand in hand sama pemerintah. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa berkontribusi ke hal-hal yang baik untuk bangsa ini. Gitu. Gitu aja dulu. Kayak gitu. Jadi jangan bertentangan nih, nggak sesuai nih negatif langsung. Wait and see ya Mas. Apa tuh? Wait and see. Ya. Kita wait and see. Wait and see. Yes. Hasilnya gimana sambil juga dengan kritis terus menganalisa. Gitu. Itunya jangan berhenti. Jangan tumpul. Harus distimulasi terus. Gitu. Oke, thank you so much Mas Didi waktunya. Sama-sama. Ya. Sudah meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol dan juga ngasih. Udahan. Hah? Mau lagi? Nggak ada satu pertanyaan lagi kayak atau apa gitu. Oke. Udahan. Bonus satu. Sebenarnya ada titipan sih dari teman-teman di sini. Wah, karena titipan dari teman-teman di sini. Jadi, alhamdulillah. Uang, barang, hadiah, bukan? Nggak boleh gratifikasi. Nggak boleh gratifikasi. Kita bahas kebangsaan nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus tegak lurus pada kejujuran. Betul. Soalnya tadi kamu bicaranya titipan gitu, kirain apa? Gitu. Jadi teman-teman di sini titip sebenarnya karena tadinya Mas Didi itu dari agen perubahan, dari Nasdem yang dulu sama Pak Anies, dan yang kita tahu dulu salah satu orang yang sangat support Pak Anies adalah Pak Tom Lembong. Ya, di timnya. Betul. Dan by today kemarin tuh Selasa 29 Oktober kayak kita tahu ada berita yang kurang mengenakan datang dari beliau dengan kasus korupsi berapa? Oh ya, itu ya. 400 miliar ini ya bisnis gula ya. Nah, sebagai orang yang 400 miliar ya. Tapi masih banyak kan yang timah tuh sampai triliun.
Itu kan udah ini, Oh, udah ada eranya, udah ketangkap juga kan. Sebagai dulu pernah satu rumah. Satu rumah, Satu rumah, bagaimana menanggapi hal tersebut kalau ada anggota keluarga di rumah kita yang mungkin ternyata bisa memberikan kejutan di akhir. Yang perlu kita sama-sama tahu dan pahami gitu ya. Yang menjadi gayanya di Indonesia gitu, yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi dan kasus-kasus korupsi lah gitu. Kan emang begitu. Kasus sudah lama. Tahu-tahu tiba-tiba di tengah-tengah udah lama gitu, tahu-tahu rame, ditangkap apa gitu. Sekarang logikanya kalau memang itu kasus udah lama ya kenapa nggak langsung ditindak aja pada saat itu? Kan gitu. Banyak kasus loh, banyak kasus. Ini Thomas Lembong ini bukan kasus korupsi pertama yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak kasus gitu ya. Dengan latar belakang cerita itu, sebenarnya kasusnya udah lama gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah ya korupsi kan nggak sendiri. Dibagi-bagi. Iya. Tanahnya. Ya kenapa cuman Tom Lembong aja yang ditangkap? Mau ambil satu contoh kasus lagi, bisa. Siapa, Mas? Johnny G. Plate. Besar jumlahnya, lebih besar dari kasusnya Thomas Lembong gitu. Itu korupsi segitu banyak. Mungkin nggak sih dimakan sendiri? Nggak mungkin. Kenapa Pak Johnny Plate aja yang sepertinya jadi sorotan yang masuk gitu loh. Ada loh nama-nama ya bisa dibilang nama-nama besar lainnya yang ada di situ gitu. Ya kenapa nggak dicomot juga gitu. Berarti kedepannya pemerintah harus lebih berani dan memangkas semua, Mas? Pemerintah jangan hanya Nunggu momentum. menegakkan hukum, tapi keadilan juga harus ditegakkan. Jangan hukumnya aja. Kamu salah, kamu saya hukum, gitu. Selesai perkara, masuk penjara kau, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Coba ditelusuri, dilihat. Oh, ternyata berjemaah nih korupsinya. Siapa terlibat? Ada nih yang sama kamu, siapa aja? Fair nggak kalau cuman kamu aja yang masuk penjara? Enggak. Tapi secara hukum, ya hukum, kamu saya hukum. Tapi fair, enggak. Nah, ini kali, siapa yang berada dalam surat atau misalnya melakukan tanda tangan. Biasanya kan itu kan, yang akhirnya membuat jadi satu nama yang terkuak gitu. Ya nggak sih, Mas? Ya, itu kan persoalan teknis aja. Maksud saya adalah, ketika keadilannya juga ditegakkan, siapa-siapa saja yang terlibat yang lain kan emang nggak terima duit dalam sebuah perjanjian dan kesepakatan gitu ya. Siapa nih ujungnya? Semuanya dong, gitu. Jangan cuman kamu aja dalam hal ini gitu. Iya, dihukum kamu. Tapi apakah fair? Saya tanya sama kamu. Ya nggak fair lah. Tanya sama yang ketangkep. Ya nggak fair. Saya kasih nama-nama ya. Ini nama-namanya nih. Jebret. Buka. Kan terbuka yang waktu contoh ya, yang waktu Pak Johnny Plate tertangkap gitu. Oke. Katakan beliau salah korupsi gitu ya. Oke, salah korupsi gitu. Ya udah. Tapi ya kalau
ada nama-nama lain yang juga terlibat. Pak, yang mulia jangan cuma saya doang dong, ini. Mereka juga, gitu. Tapi apakah itu terjadi? Kan enggak. Dan saya tahu. Orangnya, Mas? Ya, tahu orangnya dan ya baik-baik aja di luar. Menjalani kehidupan seperti biasa. Nah, itu adalah, makanya tadi saya sebutin kan, yang itu kan juga sering disampaikan sama Pak Prabowo ya, terkait korupsi. Mudah-mudahan itu, hal-hal seperti itu tuh bisa beres gitu. Jadi jangan jangan tebang pilih lah, kayak gitu. Jangan tebang pilih. Orang salah, tapi dalam kasus korupsi berjemaah lah, nggak ada sendiri nilai ratusan miliar triliunan dalam sebuah proyek tender, nggak ada sendiri, itu nggak ada, gitu. Nah, tegakkanlah hukum dan tegakkanlah keadilan. Itu. Wow. Thank you, Mas. Ternyata memang Mas Didi ini bukan cuma drummer aja ya. Kita tahu mungkin anak-anak Gen Z mungkin udah nggak tahu Mas Didi, tapi mungkin yang zaman-zaman milenial masih adore sama Mas Didi, taunya part of Elemen. Ternyata untuk pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan kecintaan terhadap Indonesia, isu dan lain-lain juga Mas Didi ternyata cukup concern ya, Mas? Ya harus dong, kan tinggal di Indonesia. Ini kan rumah saya. Yes. Ya rumah saya tuh bukan cuman rumah, lokasi tinggalnya misalnya, lokasi tinggal Jaksel, Jaktim, Jakbar, Jakut gitu, atau di mana, di Bandung, Semarang, di Medan, Padang, di Papua, Gorontalo, atau di Samarinda. Enggak cuman itu, tapi ya udah ya, Indonesia ya rumah saya, jadi dimanapun berada, kemana, ke Padang, ya udah. Ya ini rumah saya juga, gitu. Rasa cinta Indonesianya keren banget, Mas. Semoga tertular sama anak-anak muda. Amin, harus. Also, thank you for your time. Ini Wah, please be the last. Because penontonnya kita nih Gen Z dan milenial. Nanti kita akan bikin sesi lagi sama Mas Didi setelah nanti. Serius? Iya. Maksudnya kamu mau interview saya lagi? Iya, tapi dengan topik yang lain. Kan ini kebangsaan udah, entertainment, tapi nggak hari ini, nggak di episode ini. Thank you, Mas, for your time. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah hadir. Oh iya, karena kita lagi ada di tempatnya Mas Didi. Iya, sudah agak hadir. Berbeda dari studio ini biasanya. Ini ambience beda ya? Ambience beda. Ini cuma buat terima Mas kasih. Didi loh. Cuma buat Mas Didi loh kita mau datang ke sini. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, bukan nggak mau ke studio. Tapi waktunya emang lagi padat. Terima kasih buat Fizli, terima kasih buat semua teman-teman tim dari Nawacita. Ya, Media Nawacita. Ini kita programnya Media namanya Nawacita. Program Sosok, Mas. Jadi nanti ini ada di playlistnya Media Nawacita, nama programnya Sosok. Jadi Mas Dini ini berarti terhitung menjadi sosok yang cukup diperhitungkan sama Media Nawacita. Sosok inspiratif. Oh gitu ya? Iya dong. Jadi menurut kamu saya inspiratif nggak? Inspiratif, Mas. Siap. Alhamdulillah. Oke, Mas Dini, thank you so much for your time. Udah luangin Luar waktu. biasa. Luar biasa. Iya, saya inget lagi tuh. Udah cukup, Mas. Cukup, Mas. Baik, Cukup, Mas. luar Cukup, biasa. Mas. Cukup, Mas. Oke, thank you so much ya, Mas. Sama-sama. Dan Terima menonton podcast Sosok. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.